Shalom. Berjumpa kembali dalam dunia firman atau Dufan bersama saya Pastor Kuku. Kali ini saya akan membahas tentang 23 September tidak jadi rapture. Apakah diundur? Apakah dipending? Ya, yang lalu kita mendengar ada beberapa nubuatan dan pemberitahuan. Ada yang mendapatkan mimpi, penglihatan, katanya ada suara Tuhan. Juga ada beberapa perhitungan kalender Yahudi maupun beberapa peristiwa secara fisik seperti bulan darah dan seterusnya. Lalu diprediksi bahwa rapture atau pengangkatan itu akan terjadi pada tanggal 23 September. Dan 23 September sudah lewat kemarin. Saya bertanya kepada rekan-rekan baik di grup maupun pribadi, kamu di mana? Oh, aku kira rapture. Iya. Rapture, apa itu rapture? Rapture itu kan berasal dari bahasa Latin rapturo atau harpazo dalam bahasa Yunani, artinya diangkat secara tiba-tiba. Diangkat. Diambil. Rapture, pengangkatan. Menurut pandangan umum Kristen, Injili, Pentakosta, Karismatik, itu rapture itu pengangkatan. Mengapa hal ini sampai hari ini belum terjadi? Nah, karena kita tahu bahwa alasannya pasti karena Tuhan itu memberitahukan bahwa Yesus berkata tidak seorang pun yang tahu cuman Bapakku. Yesus berkata demikian. Mengapa tidak ada yang tahu? Karena memang rencana Tuhan dalam Matius 24 ayat 36, namun mengenai hari dan saatnya tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Tidak ada yang tahu. Sehingga ketika muncul prediksi-prediksi, sepertinya kan mendahului Tuhan. Bahkan apakah ini menyemburkan sebuah kebohongan kepada Christian public? Sehingga mereka menjadi percaya Yesus datang atau rapture terjadi tanggal sekian. Ini berbahaya sekali bagi anak-anak Tuhan yang terlalu memberitakan yang disesuaikan dengan keinginannya sendiri, bukan dengan Tuhan, tidak diselaraskan dengan firman. Sebab dari generasi ke generasi selalu ada berita rapture terjadi tanggal sekian, tahun sekian. Dan dari generasi ke generasi selalu muncul itu ada. Generasi ini sudah selesai waktunya, muncul generasi yang baru. Dalam waktu 100 tahun selalu ada berita-berita itu. Dan di tahun kita hidup sekarang, muncul kemarin berita 23 September rapture atau Yesus datang yang kedua kali. Dan sekarang sudah melewati tanggal 23 dan ternyata belum. Nah, ini kenapa? Jawabannya kan di Bible sudah dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, mari kita melihat firman Tuhan sekarang di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17 dikatakan, saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ini ketika malaikat berseru, Tuhan turun. Itu dalam bahasa aslinya ada keleuma, yaitu God himself. Dia turun itu with a shout, dengan berseru, dengan dia mengeluarkan suara. Untuk apa? Supaya domba-dombanya mengenal dia, suara gembalanya. Dan kemudian juga suara para malaikat dan Tuhan sendiri turun. Yang mati dalam Kristus bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama mereka, dengan mereka ke awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, masalahnya sekarang, kan kebangkitan orang-orang mati dalam Kristus kan tidak terjadi. Apakah kita akan tahu? Ya.
Karena apa? Tidak ada berita sampai hari ini, sampai detik ini ada kebangkitan orang mati. Kalau kebangkitan orang mati yang mati dalam Kristus pakai tubuh yang baru seperti Kristus telah bangkit dari kematian, waktu itu murid-murid Yesus bisa melihat Yesus. Berarti orang-orang itu bisa dilihat. Nah, masalahnya sampai hari ini kita tidak mendengar orang-orang mati itu bangkit, dan kita pun juga bagi orang percaya belum diangkat. Apakah kita tertinggal? Banyak orang yang masih takut dengan tertinggal saat pengangkatan. Apakah kita akan tertinggal saat pengangkatan? Tidak mungkin sebetulnya kita tertinggal. Kenapa? Karena di dalam kita orang percaya ada Roh Kudus. Your body is the temple of the living God. Ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nggak akan pernah kehabisan minyak seperti 5 gadis bodoh. Dan di dalam hidup kita juga apa? Ada meterai Roh Kudus. Meterai itu sebagai tanda milik Tuhan. Dan Dia Immanuel. Kalau kita tertinggal di rapture, apakah Tuhan mengingkari janjinya? Katanya Immanuel. Pasti tidak. Tuhan akan mempersiapkan kita. Saudara, jangan takut. Apakah rapture itu dipending? Tuhan tidak mending, Tuhan tidak mundur-mundurkan rencananya. Sebab apa? Tuhan itu Dia setia. Dan Dia tidak akan pernah lalai akan janjinya. Nah, kenapa ada banyak prediksi rapture? Tuhan datang tapi belum terjadi. Jangan-jangan itu hanyalah ketidaksabaran manusia yang kepingin cepat. Padahal Roh Kudus memberi kita buah kesabaran. Rapture itu tujuannya untuk menyatukan tubuh Kristus, yaitu gerejanya, dengan Sang Kepala, Yesus Kristus, bertemu dengan Kristus Sang Kepala. Gereja sebagai tubuh Kristus diangkat dan bertemu. Menyatukan. Bertemu, bisa face to face, bisa melihat. Nah, ini kan berarti bukan berdasarkan rencana manusia, tapi rencana Tuhan. Rapture itu mengangkat gereja sebelum murka Tuhan dan masa aniaya besar antikristus terjadi di muka bumi ini. Rapture itu memberi pengharapan kekal kepada kita orang percaya bahwa kita ini punya pengharapan dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Bukan berarti sudah lewat 23 September 2025 tidak terjadi rapture. Oh, tidak terjadi ya. Lalu bukan berarti kita bebas berbuat dosa atau berbuat yang seenaknya dalam hidup kita. No. Setiap hari Tuhan ingin kita hidup itu selalu senantiasa dalam berjaga-jaga dan waspada. Apakah berjaga-jaga dan waspada itu usaha kita? Bukan. Tetapi Roh Kudus di dalam kita memberikan kita hikmat untuk senantiasa hidup benar menjadi saksi Kristus. Terus menjadi saksi Kristus. Tidak ada yang tahu kapan terjadi. Tetapi Tuhan ingin kita hidup terus di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Nah, coba perhatikan ya, firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8 sampai 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah satu hal ini tidak kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya Dia sabar terhadap kita karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Tuhan ingin kita ini selalu setiap hari lakukan pertobatan, perubahan paradigma, mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya semua orang tidak tak seorang pun binasa. Berarti masih ada kesempatan bagi mereka yang masih berdosa, jauh daripada Tuhan. Itu tujuannya. Kalau Tuhan kok belum datang, kok rapture belum terjadi, Tuhan masih memberi kesempatan, waktu. Tuhan tidak pernah terlambat menggenapi janjinya.
Apakah Tuhan berlambat-lambat ini janjinya? Katanya 23 September, sekarang sudah lewat. Bukan. Itu kan manusia yang memberitakan, memviralkan bahwa terjadi rapture 23 September itu. Tapi kehendak Tuhan, maksud rencana Tuhan itu rapture, Tuhan datang belum terjadi, Dia sendiri yang tahu. Bukan berarti kita kemudian hidup kita santai-santai, tidak beribadah, tidak melayani, tidak berdoa, bukan. Ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pada saat itu langit akan lenyap disertai suara gemuruh, dan benda-benda langit akan meleleh dan oleh panas membara, dan juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Minggu lalu saya sampaikan tentang rapture segera terjadi. Kedatangan Tuhan kan ada dua, seperti pencuri dan tidak seperti pencuri. Yang seperti pencuri itu orang menjadi was-was, takut, khawatir menanti kedatangan Tuhan. Karena pencuri yang datang, seperti pencuri. Harusnya kedatangan Tuhan kita nantikan itu sukacita. Seperti seorang anak menyambut bapaknya yang pulang, membawa hadiah. Senang sekali bapaknya pulang, kemudian dipeluk. Dinanti-nanti sampai ada anak yang mengintip ke pagar, mana papa belum datang. Adakah saudara yang mengintip setiap hari ke udara, mana kok Yesus belum datang? Itu untuk orang yang kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Bagi kita itu, hati kita dibuat rindu sama Tuhan. Tidak takut, tidak mengejutkan. Kalau ada berita-berita gempa bumi, perang, bulan jadi darah, viral berita tentang yang aneh-aneh, saudara tetap tenang, damai sejahtera. Kemarin saya berkata begini, ada yang banyak bertanya, kemudian saya jawab begini, kok gak jadi rapture ya? Kalau terjadi rapture, aku diangkat, puji Tuhan. Gak diangkat pun gak masalah, asal Yesus bersamaku. Tapi tidak mungkin kita gak diangkat. Saudara, asal Yesus bersamamu, maka rapture terjadi untukmu, ya atau tidak terjadi untukmu, tak perlu khawatir, Yesus bersamamu. Tidak mungkin Dia meninggalkan saudara. Immanuel, Tuhan beserta engkau. Dan kalau terjadi sungguhan rapture, lalu engkau masih di bumi, jangan takut. Tapi tidak mungkin kok saudara ditinggal. Karena apa? Itu janji Tuhan. Karena Dia akan mengangkat orang-orang yang mati, dibangkitkan lebih dahulu, yang dalam Kristus, kemudian yang hidup diubahkan, bertemu dengan di udara. Apakah Tuhan sedang mengulur-ulur waktunya kok tidak terjadi 23 September? Bukan, Tuhan bukan mengulur-ulur. Janjinya itu pasti digenapi. Kita tidak tahu, percaya saja bahwa Tuhan beserta kita, memberimu kekuatan, damai sejahtera, kerinduan, bahwa itu peristiwa itu adalah peristiwa yang menyenangkan karena kita bertemu dengan Sang Juru Selamat kita. Jadi kesimpulannya adalah, apakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Tidak. Janjinya tetap terjadi dan kita tetap hidup di dalam anugerah dan kebenarannya. Tuhan menuntun kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga, tidak bergantung kepada berita yang lain, hanya firman Tuhan saja. Dan kita percaya Dia pasti datang kok, meskipun sepertinya kapan, tidak tahu, Tuhan pasti datang. Kita pasti diangkat karena kita anak-anak Tuhan yang diselamatkan dalam Kristus oleh karena anugerahnya saja. Yesus Masiah bless you.